kita sudah dikumpulkan pada pagi hari ini. Semua keberadaan kita Tuhan tahu, dan hari ini kita bersama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, mungkin ada yang belum mempersiapkan, boleh mempersiapkan roti dan anggurnya. Mari kita mau masuk di dalam kebaktian, kita mau angkat pujian, hanya Kau. Nanti Ibu Hong Chen akan berdoa untuk kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita angkat pujian sekali lagi. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan,
dengan pemeliharaan Engkau atas hidup kami sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh dipersatukan kembali dalam ibadah minggu ini, walaupun dengan secara Zooming. Tetapi ini adalah satu kemurahan, satu kebaikan, bahkan satu anugerah yang datangnya hanya daripada Engkau saja. Satukan hati maupun pikiran kami, Tuhan, untuk selalu fokus kepadamu saja. Ajarkanlah kami semakin hari semakin mampu memakai waktu kami dengan bijaksana, sehingga kami tahu apa arti tujuan hidup kami masing-masing, yang masih banyak penuh kekurangan. Kiranya terus Roh Kudus mau membimbing hidup kami selanjutnya. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan, yang akan membawa firman-Mu, sehingga apa yang diajarkan kepada kami tidak sia-sia, bahkan akan mampu menjadi satu pelajaran yang baru untuk kami, atau satu jawaban maupun teguran, peringatan yang hanya datangnya daripada Engkau saja. Sehingga kami mau belajar taat padamu, Tuhan. Kami mau buka awal kebaktian ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Hong Chen. Bapak Ibu, banyak hal kita alami, tetapi Tuhan memberikan kita sukacita terbesar ketika Dia menebus hidup kita, sehingga kita menjadi suci dari dosa. Bapak Ibu, kita mau dengan bersukacita kita angkat pujian. Hatiku suci dari dosa. Haleluya. Hatiku suci dari dosa, darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya, puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya, puji namanya. Haleluya. Hatiku suci dari dosa, darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya, puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya, puji namanya. Sekali lagi Bapak Ibu. Hatiku suci dari dosa, darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya. Sama-sama puji namanya, puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya, puji namanya, puji namanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus kita yang sungguh besar. Dan sebentar, kalau Dia mau berpesan bagi kita, buat langkah-langkah hidup kita mau duduk diam untuk mendengarkan, kita siapkan hati kita angkat pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang kami kagumi, karena tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Demikian juga kasih-Mu melebihi semua yang ada. Engkaulah sendiri yang merupakan kasih. Karena itu betapa kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, sebentar firman-Mu biarlah boleh memberikan penghiburan, memberikan sukacita, kekuatan, jalan keluar bagi kami semua. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Nimo Bahari, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Dan saat ini kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Nimo Bahari. Haleluya, Shalom, Happy Sunday semua jemaat AMS yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan di bulan yang baru, di bulan Maret di tahun ini. Dan kita bisa ada sebagaimana kita ada semua tentunya karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita senyum dulu satu sama lain. Puji Tuhan, yang belum senyum, yang belum bersukacita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan sukacita. Dan kita akan masuk di dalam tema yang baru, yang Ibu Gembala sudah tetapkan dan berikan bagi kita, tentunya yang Roh Kudus sendiri juga sudah berikan di hati beliau. Kita akan membahas tentang tanah liat di tangan penjunan. Bagaimana Tuhan sebagai sang penjunan di dalam Alkitab, Bapak Ibu, dikatakan adalah pribadi yang akan membentuk kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini terambil sebagai tema dari Yesaya pasal yang ke-64. Kita akan buka Alkitab sama-sama. Yesaya 64, kita akan baca dari ayat yang ke-8. Yesaya 64 ayat yang ke-8 sebagai ayat tema kita. Mari saya mengajak yang sudah dapat Alkitab, sudah buka, baca sama-sama dengan saya. Yesaya 64 ayat yang ke-8.
Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Haleluya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, pengakuan dari Yesaya, kamilah tanah liat dan Engkaulah penjunan yang membentuk kami, dalam terjemahan lain, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kebenaran yang diangkat di bulan ini, Allah adalah penjunan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sedikit latar belakang dari kitab ini, kitab Yesaya, saudaraku. Ayat yang kita baca barusan adalah sebuah pengakuan Yesaya tentang kehidupannya dan juga kehidupan umat Allah, saudaraku ya. Yang kita lihat secara konteks di sana, ini adalah bagian dari sebuah doa yang dinaikkan oleh Yesaya di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan konteks latar belakang daripada firman Tuhan ini, dari pasal yang ke-63 kita bisa lihat di sana, dari ayat yang ke-7, Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa melihat di situ, Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-6, pasal 64 ayat 12, itu adalah sebuah rangkaian doa dari Nabi Yesaya di hadapan Tuhan. Dan sudah dikasih Tuhan, di dalam doa itulah Yesaya mengungkapkan pengakuan imannya bahwa Allah adalah Bapa kita dan Allah adalah Sang Penjunan dan kita adalah tanah liat. Sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita perhatikan sedikit tentang apa yang menjadi doa dari Yesaya. Ya, next slide kita bisa lihat di sana. Doa yang dinaikkan Yesaya adalah sebuah doa yang bersifat profetik atau bersifat nubuatan. Kenapa demikian? Karena doa yang dinaikkan oleh Yesaya adalah doa yang dia panjatkan di hadapan Tuhan, mewakili tidak hanya dirinya, tetapi dia mewakili umat Allah, ya, yang mendapat pesan nubuatan dari Tuhan di sepanjang pasal di dalam kitab Yesaya ini, saudaraku. Di kitab ini Yesaya menutup kitabnya dengan sebuah doa yang kemudian di pasal 65 dan pasal 66, di bagian terakhir dari kitab Yesaya ini kita melihat Tuhan menjawab doa daripada Yesaya. Jadi ini sebuah doa yang sebenarnya mendoakan, saudaraku, bukan bagi kehidupan Yesaya, tetapi doa yang mendoakan jauh ke masa depan. Doa yang mendoakan generasi umat Allah yang 150 tahun lebih ke depan nantinya. Saudara bisa bayangkan itu. Apa yang ditulis oleh Yesaya, saudaraku, sebagai seorang nabi, ya, dia mendapat pesan dari Tuhan bagi generasi yang jauh dari generasinya, bahwa apa yang akan Tuhan kerjakan itu, saudaraku, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tuhan sudah tahu sebelum segala sesuatu terjadi, bahkan generasi-generasi yang akan datang yang belum muncul, belum kelihatan sekalipun, Tuhan sudah menentukan apa yang akan terjadi pada waktu itu. Ini menunjukkan kemahatauan Tuhan dan bagaimana Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu. Dan Yesaya yang mendapat pewahyuan dari Tuhan, yang menerima, saudaraku, ya, pembukaan pewahyuan tentang masa depan itu dari Tuhan. Dia menubuatkan contohnya tentang, ya, penghukumannya akan terjadi, pembuangannya akan terjadi, dan bahkan Kores, ya, Raja Kores yang akan dibangkitkan oleh Tuhan sendiri, yang kejadiannya masih 200 tahun kemudian, saudara, ya, tapi sudah disebutkan oleh dalam kitab Yesaya, bahkan sebelum mungkin nenek moyang dari Kores itu lahir, saudara, ya, nama Kores sendiri sudah disebutkan di dalam Alkitab. Luar biasa, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, puji Tuhan, haleluya. Dan itu sebabnya membuat Yesaya terbeban dan Yesaya tergerak untuk menaikkan doa. Saudaraku, sebuah doa yang bersifat profetik, tadi saya katakan, doa yang bukan lagi tentang situasi dirinya, bukan lagi tentang keadaan yang sedang dia alami, doa yang bukan lagi tentang apa yang dia sedang hadapi, tetapi sebuah doa, poin berikutnya, doa yang bersifat lintas, saudaraku, ya, lintas pribadi. Ya, inilah doa profetik, doa
Doa yang begitu mendalam, saudaraku ya. Doa yang bukan lagi berfokus kepada dirinya, tetapi berfokus kepada pribadi orang lain, saudara. Dia tidak mendoakan tentang keberadaan dirinya. Saya tidak tahu dengan saudara hari-hari ini, apa yang menjadi beban doa saudara, apa yang menjadi pokok doa saudara di masa-masa pandemi seperti ini, saudaraku. Tentunya kita punya banyak waktu untuk berdoa. Tentunya saya yakin sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan berkat Tuhan dan sebagainya. Tapi saya mengajak kita merenungkan sedikit bagaimana Yesaya berdoa. Dia bukan berdoa tidak lagi tentang apa yang sedang dia alami, tetapi sebegitu intimnya dengan Tuhan, sebegitu Tuhan mempercayakan kepada dia, saudaraku, pewahyuan tentang rencananya, sehingga Yesaya tidak lagi berfokus kepada apa yang sedang terjadi, tetapi dia memikirkan, dia mendoakan, dia berseru memohon berkat Tuhan bagi generasi yang jauh di hadapannya. Next point. Jadi saya katakan di sana bahwa doa Yesaya ini bersifat lintas pribadi dan lintas generasi. Ya, bukan cuma soal generasi di zaman di mana dia berada, tetapi generasi yang masih 150 tahun lebih ke depan. Dia sudah doakan, dia sudah mohonkan berkat Tuhan, dia sudah pohonkan campur tangan Tuhan, dia sudah mohonkan belas kasihan Tuhan, saudaraku. Wow, tentunya ini sebuah doa yang begitu luar biasa, saudara. Kebanyakan kita tentunya lebih fokus, lebih concern dengan apa yang hari-hari ini sedang kita alami. Seolah-olah masalah yang terbesar dalam segala hal dalam jagat semesta ini adalah apa yang sedang kita alami hari ini. Tapi saya mendapat pengertian bahwa hari ini hanyalah sebagian dari jangka waktu yang begitu panjang dari rencana Tuhan, saudaraku. Toh juga hari ini bakal lalu. Besok matahari akan terbit. Minggu depan jika Tuhan belum datang. Bulan depan, tahun depan, saudaraku, tetap waktu akan berjalan, saudara dan saya tetap akan ada oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita apa yang menjadi kesibukan, beban di hati kita hari-hari ini, seminggu dari sekarang mungkin sudah kita lupakan, bukan saudara? Sebulan dari sekarang, setahun depan, saudaraku, mungkin sudah kita tidak ingat lagi. Tapi sekarang itu begitu membebani pikiran kita. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana seorang Yesaya memberikan kepada kita sebuah contoh doa yang begitu luar biasa. Doa yang begitu jauh menjangkau ke depan, yang tentunya ini seiring dengan kedekatan, pengenalan Yesaya kepada pribadi Allah itu sendiri. Betapa Yesaya mengenal hati Allah, betapa Yesaya begitu hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi bebannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi doanya bukan lagi seperti orang kebanyakan, tetapi dia benar-benar berdoa sesuai dengan rencana Tuhan, berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan akan kerjakan. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi jauh lebih besar lagi bagi rencana Tuhan. Bahkan lintas zaman, saya tulis di sana saudaraku. Karena doa Yesaya, next slide, adalah gambaran doa dari gereja di akhir zaman, saudara. Karena kalau kita perhatikan di dalam, kembali kepada latar belakang dari kitab Yesaya ini, saudaraku ya. Kitab Yesaya ditutup dengan gambaran nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Di pasal yang ke-60, saudara bisa lihat di sana 61, di situ adalah pasal yang Yesus sendiri buka ketika dia memulai pelayanannya. Pasal 61 ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku, dan seterusnya. Itu adalah penggenapan nubuatan yang digenapi dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, saudaraku. Jadi Yesaya menubuatkan tentang peristiwa yang terjadi. Yesaya hidup 740 tahun sebelum Yesus, saudaraku, 7 abad lebih. Dia sudah nubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Bahkan kemudian kita lihat di pasal yang ke-63 ayat yang pertama, kita juga melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti sudah dinubuatkan oleh Yesaya juga. Bagaimana Tuhan mengadakan pembalasan, di sana dikatakan dari Edom, dari sebelah timur dia datang untuk membawa pembalasan kepada musuh-musuhnya. Berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua yang kita bisa lihat, saudara, di dalam kitab Wahyu. Semuanya sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Sungguh luar biasa pewahyuan yang sangat mendalam. Dan tentunya doa Yesaya yang ditempatkan di sana, saudaraku, menggambarkan doa gereja yang tentunya sampai hari ini sedang kita doakan, yang memohonkan pemulihan daripada Tuhan. Coba kita lihat sekilas di sana, saudara dikasih Tuhan, pasal yang ke-64, saudaraku ya. Yesaya 64, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti
api yang membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api yang membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya meloncat kepada ayat yang ke-10. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Saudara, ini sebuah nubuatan tentang doa dari orang percaya yang menantikan pemulihan dari segala sesuatu, saudaraku ya. Yang kita akan lihat di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17, nanti kita lihat Allah menjawab dengan menjanjikan langit dan bumi yang baru. Tapi sementara itu saudara dan saya sedang hidup di dalam doa Yesaya ini, meminta pemulihan daripada Tuhan. Dan hari ini kita lihat bukan Yerusalem dalam tanda kutip gereja-gereja jadi sepi, saudaraku, karena pandemi, gak banyak yang bisa beribadah. Orang-orang terhalang untuk beribadah. Kita semua menantikan waktunya Tuhan memulihkan kembali semua terjadi, saudaraku ya. Jadi sebuah doa yang sangat luar biasa, dan tentunya menjadi renungan saudara dan saya kiranya di hari-hari seperti ini. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Bagaimana dengan poin atau beban di dalam hati kita setiap kali kita berdoa? Tentunya kita semua perlu mendoakan kehidupan kita, kebutuhan kita, perlu mendoakan saudaraku apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tentunya Tuhan selalu mau menjawab semua permohonan doa kita. Tetapi semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin kita hidup mendalam mengiring Dia, saudaraku, saya yakin Tuhan akan semakin mengalihkan perhatian fokus kita tidak lagi kepada diri kita sendiri. Bahkan doa kita tidak lagi hanya tentang kebutuhan dan keinginan kita sendiri lagi. Kita akan lebih diberikan bebannya Tuhan, lebih diberikan perhatian kita, lebih menekankan tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan. Apa yang Tuhan mau lakukan bagi gerejanya, bagi keluarga kita, bagi orang-orang lain di lain selain daripada diri kita, saudara. Saya yakin fokus kita akan semakin beralih. Tidak lagi tentang aku, tetapi tentang kita, tentang Engkau ya Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara dikasih Tuhan, ini mungkin bisa menjadi tantangan bagi kita di hari-hari ini. Mari kita berdoa lebih lagi di dalam masa-masa seperti ini, dan doa kita jangan terfokus hanya kepada diri kita sendiri, tapi kita mau berdoa juga bagi gambaran yang lebih besar daripada diri kita. Next point, dan saudara dikasih Tuhan, maka sebuah doa yang dinaikkan oleh Yesaya ini sampai kepada sebuah pengakuan. Saya katakan sebuah pengakuan, sebuah deklarasi, sebuah konfirmasi, saudaraku, sebuah conviction, sebuah keyakinan daripada Yesaya bahwa Allah itu adalah Bapa dan Allah itu adalah penjunan yang menjadi tema kita. Kalau kita perhatikan tentang kebenaran ini, saudaraku, ini sebuah kebenaran yang umat Tuhan perlu pahami dan umat Tuhan perlu pelajari, perlu gumulkan dalam kehidupannya untuk menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa kita. Haleluya. Bapa yang memelihara hidup kita. Bapa bicara tentang sumber keberadaan kita. Bapa bicara tentang pribadi yang menjadi penanggung jawab atas kehidupan kita. Pribadi yang memiliki kehidupan kita, yang daripadanya kita berasal. Bapa itu bicara tentang pribadi yang berkuasa untuk menyediakan, berkuasa untuk menolong, berkuasa untuk memberkati, berkuasa untuk mengadakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Tentunya kita semua percaya kepada Allah adalah Bapa kita. Tapi yang menjadi penekanan yang kedua ada, apakah Allah itu benar-benar adalah pribadi yang kita sadari sebagai penjunan atau tukang periuk dalam terjemahan lain, katakan saudara ya. Sebagai seorang pribadi yang membentuk kehidupan kita selayaknya kita sebuah bejana, sebuah periuk, saudaraku, dan dialah yang berkuasa, dia yang berdaulat, dialah yang punya hak untuk menentukan kehidupan kita, bentuk kita, tujuan kita dan sebagainya.
Inilah pengakuan daripada Yesaya yang disampaikan di akhir daripada kitabnya. Yang kalau kita pelajari, saudara dikasih Tuhan, tema tentang Allah yang adalah penjunan ini sebenarnya sudah dibahas dari pasal-pasal sebelumnya di dalam Yesaya. Bagaimana bangsa Israel itu disamakan seperti bejana tanah liat, tetapi mereka memberontak terhadap Tuhan. Next slide, kita lihat di sana ada dua hal yang kita perlu pelajari dari apa artinya bahwa Allah yang kita sembah adalah penjunan bagi kita. Apa artinya bahwa dialah yang adalah tukang periuk dan kita hanyalah bejana tanah liat di dalam tangannya. Yang pertama kalau kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-29. Mari kita mundur kepada Yesaya pasal yang ke-29. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin ini semua bisa menjadi berkat bagi kita di hari-hari ini. Yesaya 29 kita lihat di sana. Ya, dikatakan di situ tentang bejana, saudaraku, ya, Yesaya 29 ayat yang ayat yang ke-16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang digambarkan atau umat Allah yang digambarkan sebagai tanah liat, bejana yang sedang dibentuk. Itu protes, dan bukan cuma protes tetapi menolak, mengakui bahwa sang penjunan itu ada. Menolak pribadi dari sang pembentuk kehidupannya. Rupa-rupanya Yesaya menyadari, rupanya Yesaya di sini mengungkapkan bahwa yang menjadi inti masalah, kenapa umat Tuhan mengalami penghukuman daripada Tuhan, bangsa Israel mengalami pembuangan dan penghukuman, bukan semata-mata karena mereka tergoda oleh penyembahan berhala, saudaraku. Bukan semata-mata karena mereka jatuh di dalam dosa. Bukan semata-mata hanya karena mereka, saudaraku, menyakiti hati Tuhan dengan ilah-ilah lain. Tetapi rupa-rupanya jauh lebih dalam lagi, ada satu pemahaman, ada satu pola pikir yang menjadi pegangan dan menjadi keyakinan umat Israel adalah bahwa saya tidak butuh Tuhan. Apa benar Tuhan itu ada? Apa benar Allah itu yang menciptakan segala sesuatu? Mereka mempertanyakan sang penjunan. Mereka tidak mengakui bahwa sang penjunan itu ada, tidak mengakui bahwa sang tukang periuk itu nyata. Ya. Mereka menganggap dia tidak ada, mereka menganggap dia hanyalah mungkin cerita omong kosong, cerita nenek moyang, turun-temurun. Mereka tidak mengakui keberadaannya dan mereka menganggap ya kami ada karena memang kami sudah ada dari dulu. Ya, kami ada karena keinginan kami sendiri, kami ada karena kami punya rencana. Saudara, sama seperti pola pikir zaman dunia sekarang pun tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Tuhan dari semenjak sebelum Masehi sekalipun, saudara. Ya, manusia selalu memberontak, manusia selalu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Manusia berpikir bahwa dia ada karena keinginannya sendiri. Bahwa dia ada karena orang tuanya ada juga karena orang tuanya. Dan seterusnya, saudara, dan semuanya pada akhirnya mereka mengatakan ya kami ada hanya karena proses alamiah, evolusi dan sebagainya. Dan saudara, mereka tidak mau mengakui bahwa there is a designer, there is a creator, ada pencipta, ada pribadi yang mengatur semuanya. Bahwa Allah itu sudah mengadakan segala sesuatu tepat seperti yang dia rencanakan. Selayaknya seorang penjunan, selayaknya seorang tukang periuk membentuk. Saudara. Itu sebabnya mengapa Yesaya pada akhirnya menjadi doa orang yang telah diproses oleh Tuhan. Umat Israel yang harus mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan untuk menerima pemulihan yang Tuhan janjikan. Maka dia harus mengakui bahwa ya, Tuhan, Engkau ada. You are the reason of our being, of our existence. Engkaulah alasan mengapa kami ada. Kalau tanpa ada tukang periuk, tanpa ada penjunan, tidak ada tanah liat, tidak ada bejana, tidak ada periuk yang diciptakan, saudaraku. Periuk ada karena ada yang menciptakan. Bejana ada karena ada yang mendesain, tepat seperti apa yang diinginkan oleh sang pendesain, oleh sang tukang periuk, bukan oleh keinginan kita. Yang kedua, kita lihat
Dalam Yesaya pasal yang ke-45, kita loncat maju ke Yesaya 45 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, Yesaya 45 ayat yang ke-9, kita lihat di sana, saudaraku, celakalah orang yang berbantah dengan penjunannya, dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Yang kedua, saudaraku, mengapa Yesaya perlu mengakui bahwa Allah adalah penjunan? Karena orang Israel tidak mau mengakui, tidak mau menerima cara Tuhan bekerja. Protes, dan ayat ini dikutip kembali oleh Paulus dalam Perjanjian Baru. Apa-apaan sih istilahnya gitu, saudaraku ya? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa kau buat aku seperti ini? Kenapa kejadian hidupku peristiwa seperti ini? Apa yang sedang kau buat? Kau tidak tahu apa-apa. Seringkali kita seperti itu kepada Tuhan, bukan saudara? Kita protes dengan cara Tuhan bekerja. Kita tidak suka dengan bagaimana Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Kita tidak suka dengan caranya dia bekerja, caranya dia menggenapi rencana, dengan cara dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita protes seperti tanah liat yang protes kepada penjunannya. Apa-apaan ini? Kenapa seperti ini? Nah, dan seterusnya, saudaraku. Seolah-olah tanah liat merasa lebih pintar dari penjunan. Seolah-olah tanah liat merasa lebih tahu dari penjunan. Seolah tanah liat merasa lebih berkuasa daripada penjunan. Tapi di sini kita melihat Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa untuk bisa mengalami pemulihan, gereja yang mau bertumbuh di dalam kebenaran, yang mau menerima pemulihan dari Tuhan adalah gereja yang mau mengakui yang pertama, bahwa Allah adalah alasan mengapa kita ada. Bagaimana kita ada, apa yang kita miliki dalam hidup ini, dialah sumber segala-galanya. Yang kedua, bahwa caranya itu adalah cara yang jauh melampaui pikiran kita. Dia penjunan, kita tanah liat, kita cuma berserah saja kepada cara Tuhan. Kita tidak bisa protes, kita tidak bisa merasa diri lebih pintar dari sang penjunan. Kita tidak bisa berkata bahwa aku lebih tahu cara membentuk hidupku daripada engkau. Nah, itu sebabnya mengapa saudara dikasih Tuhan, Yesaya, puncak daripada doanya adalah dia mengakui bahwa Tuhan, engkaulah penjunan. Aku hanya tanah liat yang berusaha untuk memiliki hati atau memiliki tanah yang selembut mungkin untuk mau dibentuk. Saudara dikasih Tuhan, Allah sedang membentuk hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan sedang membentuk hidup saudara hari-hari ini. Bagaimana Tuhan sedang merancang hari-hari dalam kehidupan saudara. Bagaimana Tuhan sedang mengizinkan perkara-perkara terjadi dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang saya lihat di sini, satu hal yang saya imani, satu hal yang menjadi pewahyuan dia buat saya dan saya juga berdoa buat saudara kiranya, bahwa semua yang terjadi adalah cara Tuhan membentuk hidup saudara dan saya. Adalah cara Tuhan membentuk kita sebagai bejana-bejananya. Adalah cara dia menunjukkan bahwa dia yang berdaulat di atas segala-galanya. Dan kita tanah liat tidak butuh menuntut untuk mengerti atas segala sesuatu. Kita tidak perlu merasa diri lebih pintar dari sang penjunan. Kita tidak perlu merasa diri kita lebih tahu dari sang penjunan. Kita tidak perlu merasa diri kita lebih kuat, lebih berkuasa daripada sang penjunan. Lebih mengerti. Tapi kita perlu belajar memiliki kelemah lembutan seperti tanah liat yang terbaik yang mudah dibentuk oleh sang penjunan. Sehingga tanah liat itu akan menghasilkan bejana yang tidak ada retak, tidak ada cacat, tidak ada hal-hal yang bisa membuat dia menjadi cepat rusak. Misalnya ada kerikil, ada batu, ada bagian-bagian yang tidak lembut, saudaraku. Ketika itu dibakar, ketika itu akan menghadapi ujian, saudara, itu yang akan menjadi penyebab dari retaknya bejana, bukan? Itu yang akan jadi penyebab dari bejana itu tidak sempurna, tidak akan mulus, tidak yang terbaik yang seperti diharapkan. Karena ada hal-hal yang masih yang keras. Ada hal-hal yang masih tidak mau dibentuk, tidak mau memiliki kelembutan untuk menjadi serupa seperti tangan sang penjunan membentuk dalam kehidupan kita. Oh haleluya, saya berdoa kiranya tangan Tuhan nyata dalam hidup saudara hari-hari, membentuk hidup saudara, mengizinkan sesuatu terjadi karena dia sedang memproses kehidupan kita. Saya akan panjangkan firman Tuhan lagi, tapi saya mau tutup dengan satu kebenaran di sini. Poin berikutnya, bahwa saudaraku, apa yang menjadi konklusi, apa yang menjadi kesimpulan yang kita bisa ambil pada pagi hari ini, saudaraku, bahwa Tuhan mau kita memiliki hati yang lembut. Karena tanah liat, satu hal yang menjadi tugas tanah liat adalah dia harus berusaha sebisa mungkin untuk menjadi tanah yang lembut, selembut-lembutnya untuk mudah dibentuk oleh sang penjunan. Karena kalau dia tidak lembut,
maka penjunan terpaksa harus membantingnya lagi, merombaknya lagi, merubah lagi, tambahkan dengan air lagi. Mungkin saudara belum pernah, saya pernah mencoba untuk membuat saudaraku ya penjunan. Satu kali saya pernah nginap di sebuah hotel dan kebetulan ada demo di sana saudaraku ya, bagaimana orang membuat keramik dan seterusnya. Ternyata tidak semudah yang kita pikir saudara ya. Salah bentuk sedikit saja bengkok-bengkok dia dan seterusnya ya. Dan apalagi kalau adonannya tidak bagus maka perlu ditambahkan air, dibejek lagi, sudah dilumat lagi supaya halus lagi dan dibentuk kembali, diulang tepat seperti yang dikehendaki oleh sang penyunan. Sudah kasih Tuhan, mari yang Tuhan mau dari hidup kita, lembutkan hati kita. Izinkan Dia yang bentuk hidup kita. Jangan melawan, jangan sok tahu, jangan kita bersikeras dengan kebenaran kita, keinginan kita, rencana kita, keakuan kita. Izinkan Dia yang bekerja seleluasa mungkin dalam hidup kita. Izinkan Dia yang bertindak seturut kehendaknya. Dan kita belajar untuk berserah penuh kepada cara Tuhan. Percayalah, Sang Penjunan tidak akan membentuk kita jadi hal-hal yang tidak baik. Dia punya rencana yang terbaik buat saudara dan saya. Dia membentuk kita menjadi porselen yang terindah. Tapi di mata Sang Penjunan, Dia tidak butuh porselen yang terindah. Dia butuh tanah liat yang paling lembut yang bisa dibentuk menjadi porselen terindah. Mungkin kita berpikir hidup kita sudah sempurna, tapi di mata Tuhan, Tuhan cuma mau cari tanah yang lembut supaya bisa dibentuk seperti keinginan Dia. Saudaraku, ukuran kita beda dengan ukuran Tuhan. Izinkan Tuhan yang menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan kita, dan kita izinkan Dia bekerja dengan sepenuhnya. Mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus di kesempatan hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Dan saya berdoa kiranya ini menjadi kerinduan kita semua, supaya Tuhan bentuk kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Katakan tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini, Kau selalu menyertai. Benar Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Katakan, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, katakan, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkat roti lebih tinggi. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau bentuk hidup kami seperti adonan tanah liat. Dengan Kau mengajarkan kepada kami untuk mau mengikuti kehendak-Mu seperti putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di sorga di malam sebelum Dia diserahkan. Inilah roti yang melambangkan tubuhku ini pecah-pecahkan bagi kamu sebagai pengorbanan untuk menebus segala dosa-Mu, untuk menyembuhkan sakit penyakit-Mu, untuk menanggung dalam bilur-bilurku segala sakit penyakit-Mu, segala kutuk yang seharusnya Engkau tanggung dan terima. Sudah melakukannya supaya Engkau boleh beroleh keselamatan dan kesembuhan. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku, supaya aku ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam aku. Mari kita makan sama-sama dengan iman. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita angkat cawan. Setelah makan Yesus mengangkat cawan. Ucap syukur atas cawan itu memberikan kepada murid-muridnya. Ambil dan minumlah, sebab darah ini adalah darah dan meterai dari perjanjian yang baru yang dibuat antara aku dengan engkau. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab darahku adalah benar-benar minuman, sehingga engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Tapi sukacitamu akan selalu penuh. Pengurapanmu akan selalu penuh. Dan aku akan terpelihara di dalam segala sukacita dan kelimpahanku sampai Maranatha. Aku datang kali yang kedua. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Terima darah Yesus dan terima kesembuhan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan saudara yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang mengalami pergumulan. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan, aku percaya Tuhan, aku sudah sembuh. Aku percaya darah-Mu berkuasa. Aku percaya oleh bilur-Mu, Engkau tanggung segala sakit penyakitku. Aku percaya segala susahku sudah Kau tanggung dalam penderitaan-Mu di kayu salib. Aku percaya segala kesendirianku, segala stresku, segala beban pikiranku dan kekhawatiranku Kau sudah tanggung dan Kau sudah selesaikan di kayu salib. Sehingga hidupku penuh terjamin di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percayakan kuasa-Mu dan janji-Mu dan pengorbanan-Mu yang tetap ajaib sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah ditolong dan kami sudah diberkati. Kami terima firman-Mu dalam hati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berdoa dan percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Jemaat AMS yang kasih dalam Tuhan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. God bless you all. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nimo yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Juga kita bersyukur atas perjamuan yang sudah kita terima di tengah suasana kehilangan oma tercinta dari Bapak Nimo. Kita semua jemaat AMS berdoa Tuhan menjadi penghibur dan teman setia bagi keluarga besar Bapak Nimo Bahari. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Silakan. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita bersama-sama masih ada ibadah via online melalui Zoom. Tanggal 14 Maret ada 2 besok jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan, bisa memberikan atau juga ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera pada layar masing-masing. Informasi mohon telah paling lambat disampaikan hari Sabtu sebelum ibadah kita lakukan hari Minggu. Selanjutnya untuk sekolah Minggu, hari ini ada ibadah via YouTube jam 9.15. Itu untuk temanya pagi hari ini adalah Tuhan Yesus melihat hati. Untuk Bapak atau Ibu yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut sekolah Minggu online, itu bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy. Selanjutnya ada informasi baru untuk Bapak Ibu yang punya anak atau cucu yang usianya masih sekolah kelas 5 sampai kelas 9, kelas 5 atau sampai dengan kelas 3 SMP, itu PDAMS akan mengadakan ibadah Zoom usia tunas setiap hari Jumat jam 7 malam. Jumat lalu sudah dilakukan ibadah perdana dan puji Tuhan banyak anak-anak ibadah yang ikut. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu atau yang punya anak atau cucu bisa menginformasikan ibadah Zoom usia tunas ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary untuk mendapatkan undangan ibadahnya. Dan selanjutnya untuk dewasa muda atau remaja juga setiap Sabtu kita rutin mengadakan ibadah via Zoom jam 7:30 malam. Tanggal 13 Maret ini juga kita akan mengadakan yang langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya untuk jemaat, kita juga masih mengimbau untuk melakukan doa dan puasa bagi bangsa dan negara Indonesia
Bagi gereja-gereja di Indonesia yang masih banyak juga melakukan ibadah via online, masih belum bisa melalui offline. Untuk pandemi COVID yang masuk tahap vaksinasi, semoga bisa berjalan baik dan lancar. Untuk sekolah Alkitab Cianjur, kiranya tetap bisa berjalan dengan lancar dan baik, dijauhi dari pandemi, dan juga untuk PDAMS. Dan selanjutnya untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di BCA yang tertera di layar masing-masing. Yayasan Kabar Baik atas nama Ibu Gembala mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu yang telah diberikan sepanjang bulan Februari. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda. Dan terakhir, ada informasi telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Pendeta Emi Rundengan. Ini adalah almarhum adalah oma dari Bapak Pendeta Nemo Bahari, dan almarhumah akan disemayamkan di GPDI Gloria Denpasar dan akan dikuburkan hari Senin. Mari kita mendukung dalam doa sehingga seluruh kegiatan ibadah, penghiburan maupun juga penguburan berjalan dengan baik dan lancar, dan keluarga khususnya Bapak Pendeta Nemo Bahari diberikan penghiburan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih kepada Pak Gunadi. Kita bersyukur PDAMS terus mengembangkan ada acara-acara baru sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini juga, bahwa kita boleh mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang baik, terutama dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan ketinggalan acara-acara kita. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup kebaktian kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian Yesus terlebih besar, dan nanti Ibu Gembala akan berdoa bagi kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Aku selama-lamanya. Dari ibadah Zoom kami pada pagi hari ini, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau sudah memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semua dilawat oleh Engkau, dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu, diperbaharui kekuatannya, diperbaharui ya Tuhan hikmat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami datang kepadamu Tuhan, kepada penjunan kami yang besar. Engkau yang mengadakan dan menciptakan kami menurut peta dan teladan-Mu. Itu sebabnya Yesus ajarkan kami selalu berserah kepadamu Tuhan. Kami sebagai tanah liat selalu menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, yang akan membentuk kami menjadi bejana yang indah, membentuk kami ya Tuhan Yesus menjadi bejana-bejana yang berguna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berguna bagi orang-orang di sekitar kami, berguna ya Tuhan Yesus bagi siapapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami mengetahui bahwa rencana-Mu selalu indah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang selalu mendukung pekerjaan-Mu. Engkau membalas
berlipat kali ganda kepada mereka ya Tuhan, sesuai dengan janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami selalu mengamenkan firman-Mu bahwa Engkau tetap Tuhan Yesus menepati janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, segala rencana-rencana dari sekolah minggu ya Tuhan Yesus yang baru diadakan untuk tunas remaja, Engkau juga memberkati Tuhan. Guru-guru sekolah minggu Engkau berkati ya Tuhan Yesus, yang mengurus kaum muda Engkau berkati. Staf gembala di PDAMS Engkau memberkati Tuhan. Semua Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Turunlah kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus selalu mengikat kami menjadi satu. Terima kasih Tuhan bahwa tidak ada satupun hal-hal yang dari dunia yang bisa menceraikan kami, karena Engkau sudah mengikat kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan